Di sini menunjukkan bahwa lisan itu adalah amanah. Dengan lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan juga dengan lisan kita bisa mendapatkan dosa yang sangat besar. Jika seseorang berkata perkataan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika seseorang itu berkata dengan perkataan yang buruk, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Hadirin semuanya, ada beberapa cara untuk menjaga lisan kita. Yang pertama, berbicara tentang hal yang bermanfaat. Karena selain kita berkata yang baik, perkataan kita akan bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Yang kedua, menghindari ghibah dan juga fitnah. Karena ghibah merusak ukhuwah. Dan fitnah, sudah banyak orang yang mengetahui fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu yang terakhir, kita harus membiasakan kita berkata dengan lembut. Karena dengan perkataan yang lembut, kita bisa mencairkan hati seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga lisan kita agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa kita berbagai macam nikmat dari wajiban sehat dan diberi kesempatan sehingga kita bisa bersekolah di siang menjelang sore ini. Dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan materi singkat tentang pentingnya menjaga silaturahmi. Jadi silaturahmi ini sangat penting karena ini tuh tentang kita kan manusia gitu, sosial kita harus menjaga silaturahmi dengan baik. Dan juga Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Nah, jadi kalau siapa dari kalian yang ingin rezeki banyak dan juga kaya, kita harus silaturahmi. Jadi kalau banyak umur itu silaturahmi. Jadi yang umur pendek dia berarti lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya membawa kebaikan dan hubungan sosial, tetapi juga mendatangkan keberkahan hidup seperti dilancarkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan juga ya gitulah. Dan ini ada cara-cara untuk menjaga silaturahmi seperti menghubungi teman yang sedang sakit. Jadi kemarin kita jangan berkata kasar, misalnya jadi jangan berfokus kepada teman. Ya, gimana kalau misalnya ada teman yang nggak jelas jadi kita ngatain kan. Jadi kita menjaga silaturahmi agar kita bersama-sama dari ini lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau rezekinya banyak, kita harus mau repanya kita harus kembali ke tempat masing-masing. Nah ini kan nggak bisa.
guys, main lagi guys. Ini deh. Tadi kita udah belajar tentang belum. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah belajar tentang apa? Di sini ada yang mau kasih kesimpulannya tentang pelajaran kita hari ini. Masih mau kasih kesimpulan? Berdiri sih, berdiri. Jadi apa itu simpelnya mengajak kita ke jalan kebaikan, kayak ngajak sholat atau ngajak menjauhi maksiat. Terus kalau tadi itu menyampaikan, contohnya kita mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang sudah pasti ada benar kebenarannya. Contohnya tuh puasa itu wajib, dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau khutbah itu sama kayak tabligh, dia menyampaikan satu kebaikan, tapi bedanya ada rukun dan syaratnya. Dan dilakukan pada momen tertentu, contohnya kayak saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Masih sih. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tugas kita di dunia ini nggak cuma ibadah dan menjadi kali-kali ini, tetapi juga sebagai ya menyampaikan hal yang lebih baik atau kebaikan. Ada 3 caranya yang tadi, tabligh dan bedanya apa? Kalau belakang itu mengajak ingin belajar sesuatu yang kebaikan. Kalau tabligh itu menyampaikan, tetapi menyampaikan tapi ada syarat dan rukun-rukun yang berlaku. Kalau itu mengajak, kalau mau bebas selalu keliru Pak. Oke, jadi materi kita tentang kali ini yaitu tentang khutbah, tabligh. Tugas manusia itu nggak cuma untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi ini, tetapi untuk mengajar dan juga menyampaikan hal yang menuju kebaikan gitu. Dakwah itu adalah simpelnya dakwah itu mengajar. Kalau tabligh itu menyeru atau menyampaikan. Kalau khutbah itu artinya ya sama kayak dakwah sama dakwah dari tabligh, cuma bedanya ada rukun dan syarat yang berlaku dan juga dilakukan pada momen-momen tertentu. Tugas minggu depan kakak mau kalian membuat video. Kalau nggak tentang kakak, kalau nggak lagi ceramah tabligh, kalau kedua dakwah kayak drama singkat gitu, mengajak ke satu kebaikan gitu. Paham nggak? Paham. Minimal 2 orang ya, maksimal 2 orang. Oke, dikumpulkan pada tanggal 25 besok November, oke? Setuju nggak? Setuju. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya teman, kalau ada kekurangan atau ada keliru tadi. Ada. Lagi Ayo tugas minggu kemarin dikeluarin, kita koreksi bareng-bareng. Ada waktu kok.
Ibrahim, ayo ditukar sama teman sebelahnya. Tapi aku cuma bertiga nih sama Pan. Gak mau. Ini kan itu si Syamil sendiri, mereka cuma bertiga. Kalau kamu kebetulan cuma main berdua. Ada lu di mana? Ada. Lalu di mana anjir? Ah, tadi ya? Oh, bisa baca-baca juga. Ah? Ayo udah koreksi, udah bacain sampai selesai kan? Ya. Nomor satu coba langsung baca. Nomor 1, berikut ini mestinya didahulukan dalam masyarakat Tindakan dalam masyarakat adalah D. Apa D? Kumpul dengan peluk khususan. Ada yang salah nomor satu? Nomor satu jawabannya D. Nomor dua, ini baca nih. Ya, umum. Berikut yang merupakan kendaraan yang mendapat Budaya. Jawabannya apa? C. Ada yang salah? Ada yang salah nggak C jawabannya? Kamu salah nomor dua. Apa jawabannya? D. Nggak perlu banget. Oke, nomor dua jawabannya C. Nomor tiga, ayo siapa baca? sikap apa yang selalu datang terlambat ketika sholat Jumat merupakan sikap yang tidak benar. Waktunya sih. Oke, nomor tiga jawabannya E. Ada yang benar? Mana bukunya? Ini bisa nih kayaknya. Nggak bisa ya, gampar lu darah. Kita mana? Nomor empat. Apa ya? Yang mana ya, Ubin? Dari deskripsi tersebut, berikut ini yang bukan syarat bagi orang yang menyampaikan khutbah adalah A. Kayaknya gini dah. Emang lu nggak ditakdirkan gitu dari gini dah gitu. Apaan sih Dara? Apaan sih Dara? Enggak ya? Yang salah mana nomor empat? Yang salah kita. Nomor lima. Enggak, ya Apa? berarti ini dah. Enggak, oh itu. Apaan sih? B. Nomor apa tadi jawabannya C? B. B. Oh B. Emang kamu apa jawabannya? Salah B. Saya itu salah B aja dong. B jawabannya B nomor 5 B. Betul. Nomor 6. Ayo. B. Dasar apa yang didarat dengan karakterisme adalah D. Mengajak teman kepada kebaikan dengan rasul atau memaksa. Oke, nomor 6 jawabannya C. C. Ada yang salah nomor 6? Ada? Itu apa? Jawabannya C. Oke. Selanjutnya, ayo. Mana baca? Apa? Apaan sih Dara? Ih bener. Alika, ayo Alika. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah C. Hanya menyampaikan apa yang penting dan dikuasai. Salah satu bentuk tanggung jawab sama kita. Oh iya benar. Itu jawabannya C. Jackpot ya, jackpot. Apa jawabannya? B. Baik deh. Tapi gue bener. Ayo sih. Nomor 7 apa tadi? 7 apa? C.
Apa jawabannya sih? Nomor 8 jawabannya C. Jawabannya yang lain? Tadi aku belum apa? Warna warni. Jackpot dia jackpot. Apa anjir mana bisa dah? Bisa kan udah kesini kan? Dia udah kesini. Terus ya udah gue ini. Apaan sih darah? Udah dar nggak ada. Gue percaya pasti ada. Kayaknya ada dah. Apa bonus ya? Apa anjir nggak nyambung ini nggak nyambung ke sini. Oke terus ini mana titiknya nggak nyambung. Nggak nyambung ya ngompret. Enggak ini nggak ada titik. Oh iya benar. Oke, nomor 7 jawabannya. Makasih ya Dada. Lakon dilakukan tujuan untuk mengajak manusia agar hanya beribadah dan tidak menyekutukannya Sembilan apa, Lik? yang lain. Berdasarkan yang hasil Ika, tersebut, 9 B. alasan dilakukan dakwah itu Dia tuh enggak. Apa sih lu? Kita tunggu pemenangnya guys. Kok jadi 9 apa ya? 9 belum masih di bulan. berarti berbeda dengan iman. Siapa namanya? Ira. Cepetan enggak? Ini udah 17 menit. Makasih. Iya lagi kok kayak songong gitu ya? Apa anjir nih orang? Aduh kocak banget. Ayo dikit lagi. Culik aku dong. Gak ada. Ini aku bekerja lagi Kak. Ya kan ya? Ini terus ini Jujur siapa yang belum ngerjain? Jadi minggu depan hari Senin harus sudah ada di perpustakaan ya. Setuju nggak? salah satu apa salah Apa satu? setuju nggak? Ayo dikumpulin bukunya. Yang 9 apa? B. Ya, apa ya salah sama nama pengoreksi ditulis. Tadi yang baru datang siapa? Adi, tangan tersebut Arif ya? D. Dari koreksi dong. Udah. Tulis. Namanya salah berapa? Gue salahin nomor ini doang, nomor 4. Gue salahin nomor 4 doang. Tapi yang ini, lu salahin nggak? Gue salah berapa? Lu salah satu. Ya, boleh minggu depan ya? Itu yang belum deh. Ya udah, gue belum. Ya, tadi dulu. Tugas yang sebelumnya yang
Apaan yang tablik dakwah gitu? Iya. Kayaknya ini dah, yang ini dah. Tablik dakwah gitu. Bina. Gue juga nggak itu kok. Sabil. Nggak bawa. Kayak gue menang dadar. Salah satu. Gua menang. Ih, dibenerin dong. Apa sih? Salah dua, lihat tuh. Salah empat, begitu sama dia. Lo Emma tuh salah 4, gue salah Ini tolongin jawaban, bukan salah kalimat. Pas salah kalimat gue benerin. Konyol banget dah. Gak bisa keluar. Taruhin. Makasih Habil. Itu udah bumbu lo kocak. Udah selesai. Emang udah ini. Hitungannya. Kita hitung dulu. Ntar dulu, kita hitung dulu. Kalau nih. Dulu gue dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini apaan? Itu gua. Itu gua. 10, 11, 12, 13, 14. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dia buat banget anjir, kalah telak. Ini kertasnya cowoknya. Itu kertasnya tugas agama ya, Dan? 23 menit kita main ini. Ada anomali. Next time kita main apa, guys? Itu tahu nggak sih yang diginin, yang disentil-sentil gitu? Apaan sih? Itu garis juga, namanya garis. Game garis.